Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sedi Marjaur Rahman Pratama, Prodi Ilmu Politik Universitas Syafala. Baiklah, hari ini saya sedikit menjelaskan tentang sejarah dan sistem politik Indonesia. Kalian pasti tahu apa itu sejarah. Sejarah adalah kejadian-kejadian di masa lampau. Dan apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen untuk mencapai suatu tujuan. Dari sub-sub pemerintah, di situ terdapat ada pusat, ada daerah, dan ada desa. Politik adalah kebijakan dan kekuasaan terhadap pemerintah. Tujuan politik yaitu untuk masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Politik interaksi antara masyarakat dalam proses kebijakan. Sistem politik berbagai macam, kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam satu unit atau persatuan, yaitu masyarakat. Selanjutnya adalah ada 3 pakar yang menjelaskan sejarah dan sistem politik Indonesia, yaitu pertama tokoh Almond, interaksi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Yang kedua adalah ada tokoh Probot, yaitu menjelaskan tentang sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, yaitu kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan wewenang. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah Soekarno, yang menjelaskan sistem politik adalah sekumpulan pendapat prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintah serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok satu sama lain atau negara yang berhubungan negara dan dengan negara. Yaitu selanjutnya sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia ini adalah perkumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan ujungnya mewujudkan tujuannya dan pengambilan keputusan. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah ada sub-sub sistem politik. Sub-sub sistem politik ini ada 4 poin. Yang pertama adalah sistem kepartean, yang kedua adalah sistem pemilihan umum, dan ketiga ada sistem budaya politik, dan yang keempat yang terakhir adalah ada sistem peradaban politik lainnya. Selanjutnya adalah ada tria politik. Tria politik ini ada 3 poin, yaitu legislatif, contohnya DPR, eksekutif, contohnya presiden, gubernur, bupati, dan yang terakhir adalah yudikatif, contohnya KPK. Prinsip sistem politik demokrasi, pembagian kekuasaan, dan yang selanjutnya ada berdasarkan atas hukum, pemerintahan berdasarkan konstitusi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas tertentu, pemilu yang bebas, jujur, adil, bebas, langsung, rahasia. Yang terakhir adalah ada parpol, lebih dari satu dan mampu menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada fungsi partai politik. Fungsi partai politik ini ada beberapa poin, yaitu sosialisasi politik, sarana pendidikan politik, sarana pengatur konflik, sarana kontrol politik, dan rekrutmen politik jalankan di. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Baiklah, kesimpulannya adalah bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing dengan hak asasi manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? Itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis
tidak cocok menganut sistem politik tersebut. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.